Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, Ibu lanjutkan ya materi pembelajaran kita. Tadi part 1 dan sekarang part 2. Oke, ini Ibu besarkan supaya nanti waktu Anda lihat videonya di YouTube lebih jelas. Dan ini suara Ibu juga cemprengnya Ibu kurangi supaya lebih enak terdengar. Oke, yang akan kita bahas selanjutnya adalah return on equity. Equity itu ekuitas ya. Itu adalah total aktiva, total aset dikurangi dengan total kewajiban atau total hutang. Oke, laba bersih ini bisa Anda dapatkan di laporan laba rugi gitu. Sedangkan total equity ini bisa Anda dapatkan di neraca gitu. Mari kita cek nilai laba bersih untuk tahun 2012 dan 2013 serta kita cek total equity pada tahun 2012 dan 2013 gitu. Oke, ini laba bersihnya sudah ada ya di atas, jadi kita tidak perlu ambil lagi karena ini di return on asset sudah ada 672 untuk 2012 dan 760 untuk 2013. Sekarang yang perlu kita cek adalah total equity. Mari kita cek pada neraca. Oke. Pada neraca, total aktiva pada tahun 2012, ini 2012, dan ini 2013. Pada tahun 2012 adalah 3.000, sedangkan pada tahun 2013 adalah 3.300. Ini yang 3.000 salah ya, sudah kita bahas di part 1. Lalu total kewajiban atau total hutang, yaitu utang lancar ditambah dengan utang jangka panjang. Jadi total utang pada tahun 2012 adalah 1.000, sedangkan total hutang pada tahun 2013 adalah 1.200. Dapatnya dari ini ya, jumlah utang lancar ditambah utang jangka panjang. Jadi maka total equity atau ekuitas pada tahun 2012 berarti 3.000 dikurang 1.000, itu hasilnya adalah 2.000. Sedangkan pada tahun 2013, 3.300 dikurang 1.200 hasilnya adalah 2.100. Ini ya. Oke, kita lanjut karena sudah menemukan angkanya. Oh, ini sama ya. Sudah sesuai. Pada tahun 2012 itu total ekuitas 2.000, sedangkan pada tahun 2013 total ekuitas adalah 2.100. Oke, hasilnya 33,6 lalu kita kalikan dengan 100%, yaitu 33,60%. Oke, yang di bawah adalah 36,10%. Gitu. Ini hasilnya 3,36 kalau dikali 100%, jadi 33,60%. Nanti bisa Anda cek sendiri. Jika Ibu ada kesalahan, nanti bisa Anda tulis di komentar. Yang selanjutnya adalah profitabilitas, yaitu net profit margin. Rumusnya adalah laba bersih, sudah ada angkanya, dan penjualan. Oke, kita cek penjualan. Itu bisa kita lihat angkanya di laporan laba rugi. Ini ya, laporan laba rugi. Oh, ini angka penjualan untuk tahun 2012, yaitu unitnya dikali dengan harga per unit. Pada tahun 2012, penjualan adalah 4.500, sedangkan pada tahun 2013, nilai penjualan adalah 5.060. Tinggal dibagi saja ya. Kalau kesulitan, Anda bisa gunakan kalkulator. Oke, ini nilai laba bersih sudah kita dapatkan dari atas, jadi Anda tidak perlu mencari. Dikali dengan 100%, maka hasilnya adalah ini ya. Oke, selanjutnya
pertumbuhan. Pertumbuhan bisa kita lihat dari selisih penjualan tahun 2012 dengan tahun 2013. Jadi tahun 2013 dibagi dengan tahun 2012 lalu kalikan dengan 100%. Ini hasilnya. Oke. Yang 2012 itu Anda kurangkan saja dengan 100%. Jadi yang 2012 itu dianggap 100% gitu. Jadi maka nilai pertumbuhannya adalah 12,40%. Ibu jelaskan. Pada tahun 2013, angkanya kita dapatkan dari selisih penjualan tahun 2013 dibagi tahun 2014, dibagi dengan tahun 2012. Ini 2013, yang ini punyanya tahun 2012. Hasilnya 112,4%. Ini kan yang tahun 2012 dianggap 100%. Absolut 100%. Maka hasilnya adalah 12,40%. Inilah nilai kenaikan atau nilai pertumbuhan perusahaan. Lalu sama ya, berikutnya dengan laba bersih itu sama caranya. Ini kepencet ya. Earning per share itu lembar sahamnya itu diabsolutkan 100 lembar. Maka ini nilainya laba bersihnya ini sudah kita bahas berulang-ulang, angkanya dapat dari atas. Lalu price earning ratio itu harga pasar saham. Ini sudah ada di soal, jadi Anda jangan bingung gitu ya. Ini harga pasar saham dibagi dengan earning per share yang Anda dapat dari atas. Oke, demikianlah yang kita bahas mengenai kinerja keuangan perusahaan. Nah, ini hanya secara garis besar karena nanti lebih rincinya akan Anda pelajari pada mata kuliah analisis laporan keuangan. Oke, kita lihat pembahasan di bawah ini. Oke, mari kita lanjutkan. Laporan rugi laba di atas dapat dikembangkan menjadi laporan intern untuk kepentingan manajemen. Ini ada tambahan ya, keterangan tambahan jika diketahui bahwa biaya operasi terdiri dari biaya variabel 60% dan sisanya merupakan biaya tetap. Maka laporan laba rugi dapat disusun sebagai berikut. Jadi ini laporan laba rugi tapi untuk kepentingan perusahaan gitu ya. Ini untuk dibuat dalam bentuk akuntansi manajemen gitu. Oke, Anda bisa cek sendiri perbedaan laporan laba rugi untuk intern perusahaan ini dengan yang di atas, yang untuk akuntansi perusahaan. Perbedaannya ada pada penambahan biaya variabel, lalu biaya tetap. Nah, perbedaannya itu ya. Kalau nilai bunga pinjaman itu sudah didapat dari atas, lalu pajak perseroan 20% juga dari atas. Nilai margin kontribusi ini disesuaikan, lalu nilai laba operasi juga disesuaikan dengan adanya penambahan biaya variabel 60%. Oke, Ibu akan bahas biaya variabel 60% ini bisa Anda cek di atas. Ini 3.000 didapatkan dari nilai HPP, harga pokok penjualan. Lalu 300 ini dari biaya, oke kita cek di atas ya, biaya operasi yaitu biaya pemasaran. Lalu yang 200 biaya administrasi. Jadi ini biaya pemasaran. Lalu ini biaya administrasi. Gitu. Jadi ini 3.000 ditambah 300 ditambah 200. Jadi Anda kalikan saja 60% dikali dengan 3.500, maka hasilnya adalah 2.100. Sedangkan kenapa yang tahun 2013 berbeda? Karena memang tahun 2013 beda ya. Baik nilai HPP, biaya pemasaran maupun biaya administrasi, bisa Anda cek secara detail bahwa pada tahun 2013 itu harga pokok penjualannya ini, Bu kecoret, 3.160. Lalu
biaya operasi, biaya pemasaran dan administrasinya itu 800. Berarti totalnya adalah, ini Anda tambahkan 3.960 gitu. Jadi nanti Anda sesuaikan. Jadi untuk yang tahun 2013 ini berarti 60% dikalikan dengan tadi 3.960 gitu. Hasilnya adalah 2.376. Oke, lalu dikurang ya ini 4.500 kurang 2.100 hasilnya adalah 2.400. Inilah nilai margin kontribusi. Begitu juga dengan tahun 2013. Lalu untuk biaya tetapnya, nah ini didapat dari mana Bu? Ini gampang saja. Jadi ini kan tadi nilainya 3.500. Nilai biaya HPP, biaya produksi, biaya administrasi. Dan setelah dikali 60% 2.100. Jadi nilai 3.500 itu dari sini. Lalu 2.100 itu dari 60%-nya dari sini gitu ya. Kalau tahun 2013 ya sesuaikan saja, berarti kalau tahun 2013 berarti 3.960 dikurang dengan 2.376. Nah, ini hasilnya 1.584. Oke, bawahnya mengikuti dan hasilnya nilainya sama ya, laba bersihnya sama. Tapi hanya saja ini untuk kepentingan manajemen. Ini disajikan dalam akuntansi manajemen. Oke. Kita lanjut, ternyata di bagian bawah ada lagi begini ya, kalau akuntansi, namanya akuntansi pasti panjang kali lebar kali luas kali volume kali jari-jari, sangat banyak sekali ya pembahasannya. Ini ada yang diminta lagi, ini jika yang diketahui bahwa biaya penyusutan dan amortisasi tahun 2012 1.000 dan tahun 2013 1.100. Kita lihat, ini sama ya, nilai penjualan sama. Oke, sorry. Nilai penjualannya sama, baik tahun 2012-13, harga per unit sama, lalu ini dikalikan penjualan sama. Tapi yang berbeda adalah adanya biaya perkas di sini. Lalu bagaimana cara mencari biaya perkas? Biaya perkas itu bisa dilihat dari HPP, Anda kurangi dengan tadi ya, biaya amortisasi tadi. Nanti bisa Anda cek sendiri. Kalau di tahun 2012 itu 3.000 dikurang 1.000 hasilnya adalah 2.500. Dapat dari mana 1.000-nya? Ya tadi dari yang diketahui. Tahun 2012 1.000, 13 1.100. Nilai HPP ada di atas ya, Anda bisa cek. Lalu yang tahun 2013 kenapa dapatnya 2.860 ya karena HPP-nya itu 3.100 dikurang dengan 3.160 kalau nggak salah, nanti Anda bisa cek di atas, dikurang dengan nilai amortisasi 1.100. Jadi hasilnya 2.860. Yang lainnya mengikuti, tapi nanti Anda masukkan biaya penyusutan, bebas biaya penyusutan amortisasi ini ya, biaya ini bukan bebas, biaya penyusutan dan amortisasi. Itu yang membedakan dari yang di atas tadi. Jadi bisa Anda sesuaikan. Oke, sampai di sini Ibu menjelaskan materi pertemuan 1. Nanti jika Anda ingin membahas yang di sini, silakan Anda pelajari sendiri. Jika ada hal-hal yang tidak Anda pahami, nanti silakan Anda tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa, setiap pembelajaran harus ada evaluasi ya. Mari kita cek soal evaluasi pada pertemuan pertama ini. Oke, biar gampang Ibu kecilkan dulu. Oke, ini ada soal latihan dan tugas. Anda bisa cek. Ini teorinya ada nomor 1, 2, dan 3. Oke, Anda bisa mengerjakan nomor 4.
Ini memang berupa urean, belum tabel, jadi nanti Anda bisa menyajikannya dalam bentuk tabel neraca dan laba rugi. Ada nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Jadi untuk tugas Anda bisa memilih salah satu antara nomor 4, 5, dan 6. Jika ada hal-hal yang tidak bisa Anda pahami setelah Anda mempelajari sendiri, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan klik subscribe. Oke, Ibu akhiri. Terima kasih telah menyimak materi pertemuan pertama part 2 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat.